Alhamdulillah, alhamdulillah musakhkhir syamsi wal qamar wa ja'alahuma ayatan mufarriqatan bainal laili wan nahar hatta tara al-waqtu min sa'atin ila sa'atin akhar wa kam ash-shuhuru fi as-sanati 12. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف له بالتقصير بذل والكسار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شاهدة بصحة الإقرار أرجو بها النجاة في يوم تزهر فيه العقول وتشخص الأبصار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الذي أوضح منهج الحق حتى اتضح واستنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى بالإعلان والإسرار، فإن تقواه هي الوقاية من غضب الله الجبار. وأعدوا عملا صالحا في العام المستقبل للنجاة من عذاب النار. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat, bisa bermuajahah di majelis yang penuh barakah, di hari yang mulia, hari Jumat yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kafaratun lima bainahuma. Hari Jumat dengan Jumat yang satunya adalah merupakan penghapus dosa yang ada di antara hari Jumat tersebut. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, terutama menjelang tahun baru Miladiah, di mana kebiasaan pengalaman yang dulu-dulu kalau sudah menjelang pergantian tahun, justru banyak pemuda-pemuda kita yang sudah lepas dari rumahnya kemudian mengadakan sesuatu yang sifatnya pesta pora, bersenang-senang, seakan-akan mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, seakan-akan sudah mendapatkan jaminan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak demikian. Itu adalah merupakan godaan dan tipuan syaitan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kalian semuanya adalah tempatnya dosa, tempatnya kekeliruan, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa hendaklah bertobat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semestinya kita maklumi bahwa pergantian tahun itu menandakan habisnya tahun yang lalu dan akan datangnya tahun yang baru.
di mana kita sadari bahwa bertambahnya angka tahun bukan berarti kita bertambah panjang umur, namun sebaliknya kesempatan hidup kita di dunia ini terkurangi 1 tahun, yang artinya semakin dekatlah kita kepada ajal yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita perlu muhasabah, koreksi diri, kemudian kita melakukan taubat, karena kesempatan bertaubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam yughargir, taubat itu akan diterima selagi belum sakaratul maut, yakni ketika roh kita sudah sampai di tenggorokan. Itu yang maksud malam yughargir. Atau hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha, hingga munculnya matahari, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari barat. Itulah saat ditutupnya pintu taubat. Kalau kita misalnya sampai pada matla'is syams min maghribiha, kita bertaubat, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk melakukan yang namanya taubat. Karena orang yang bertaubat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paling senang ketika melihat hambanya mau bertaubat kepada Allah. Dikatakan dalam satu hadis bahwasanya sungguh Allah lebih bergembira melihat hambanya yang bertaubat dibanding dengan orang yang kehilangan untanya di padang pasir, kemudian setelah tertidur untanya datang, atau lebih senang dibanding dengan seorang ibu yang sudah tidak ada harapan untuk mempunyai anak, yang sudah merasa dia itu adalah mandul, kemudian dia mendapatkan seorang anak. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Yang kedua, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselamatkan dari maksiat yang lain atau dosa yang lain. Karena apabila seorang melakukan kemaksiatan kemudian tidak bertaubat, tidak istighfar, maka dia akan timbul ingin melakukan satu kemaksiatan yang lain, dan seterusnya, sehingga dia menjadi orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan dan sudah merasakan biasa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu asar disebutkan al-ma'asi baridul kufri, kemaksiatan yang banyak itu adalah cikal bakalnya kekufuran. Seorang melakukan satu kemaksiatan, kemudian disebutkan dalam hadis nukitat fi qalbihi nuktah sauda, akan titik di dalam hatinya satu titik yang hitam, kemudian ditambah lagi, tambah hitam, sampai merata ke dalam hatinya. Maka dia akan terbiasa melakukan kemaksiatan, dosa-dosa yang kecil. Kemudian sudah merasa enak melakukan kemaksiatan yang kecil-kecil, dia akan melakukan dosa-dosa besar.
satu dosa besar, dua dosa besar, akhirnya dia akan masuk ke dalam kekufuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu cerita dulu di Bani Israel, ada seorang yang musrifah, yang sudah keterlaluan jahatnya. Dia sudah membunuh 99 orang. Suatu hari dia mendapatkan satu ilham, ingin sekali bertaubat dari perbuatan yang jelek itu. Mungkin dia adalah pembunuh bayaran atau bagaimana. Mendatangi seorang yang alim, kemudian dia bertanya, apakah saya ini bisa diterima taubat saya? Apa dosa saya? Dosa saya sudah membunuh 99 orang. La ilaha illallah. Ini dosa yang amat besar. Satu nyawa saja dibunuh dengan tanpa hak, cukup untuk masuk neraka, apalagi 99. Sudah keluar sana. Mumpung azab Allah tidak jatuh di sini. Maka orang yang sudah terbiasa dengan membunuh orang, hatinya merasa kecil dan tersinggung. Dia tusuk juga orang alim tersebut yang mengatakan bahwasanya tidak diterima kembali. Maka lengkaplah 100 nyawa yang hilang dari tangan seorang preman tersebut. Dia berapa lama dia merenungkan nasibnya, seakan-akan dia itu sudah putus asa. Namun timbul lagi keinginan untuk bertaubat dari dosa. Datang kepada seorang ustaz yang lumayan alim, tapi dia itu mempunyai satu siyasatul muluk wa hikmatul hukama, yang merupakan bekal daripada orang-orang yang berdakwah. Jadi ada siasatnya, ada kata hikmahnya. Dia bertanya, wahai ustaz, bisakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bertanyalah seorang ustaz tersebut, dosa apa yang Anda lakukan? Saya telah membunuh 100 orang. Maka ustaz itu mengatakan, Allah itu Maha Rahman, Maha belas kasih sayang. Kalau kamu benar-benar ingin bertaubat dan melakukan taubat yang sesungguhnya, taubat dan nasuha, pasti Allah akan menerima taubat. Tapi hendaklah kamu berhijrah dari kampungmu yang merupakan kampung penjahat itu. Pindahlah ke kampung fulan sebagai tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli taubat, ahli istiqomah, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang preman yang sudah taubat tersebut, hatinya berniat untuk berhijrah, dan dia lakukan pindah dari kampungnya menuju kampung orang-orang yang soleh dengan niatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belum sampai di kampungnya orang-orang soleh tersebut, preman yang sudah taubat itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka malaikat azab merasa punya kesempatan, nah ini bagian saya, ini akan saya masukkan ke dalam neraka. Satu lagi malaikat rahmat merebutnya, menariknya. Jangan. Ini sudah ada niatan untuk bertobat kepada Allah. Dia menuju kampungnya orang-orang yang soleh. Dan malaikat azab menyangkalnya, tidak. Dia memang ingin bertobat, tapi belum sampai ke kampungnya orang-orang yang soleh, sehingga dia belum melaksanakan tobatnya. Dalam tengah cekcoknya dua malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat satu untuk menanya, hai malaikat, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan kepada Anda berdua. Sekarang tidak usah cekcok, mari kita ukur jarak tempuh
antara kampung penjahat dengan tempat matinya orang ini, dan kemudian dari kampungnya orang soleh ke tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kampung penjahat itu, hai kampung penjahat, menjauhlah kamu dari orang ini. Menjauh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi yang ditempati orang-orang soleh itu disuruh mendekat. Hai buminya orang-orang soleh, mendekatlah ke situ. Setelah diukur, ternyata kematian tersebut terjadi pada jarak tempuh yang lebih dekat ke kampungnya orang yang soleh. Selisih 1 jengkal. Dia maksud bahwasanya betapa membelanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya, memberikan sarana, fasilitas agar supaya dia terima tobatnya. Itulah di antara gambaran bahwa orang yang bertaubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, seorang yang soleh di Bani Israel berdampingan dengan orang yang ahli maksiat. Semestinya orang yang sudah tingkatannya khusyuk, khudu, soleh, ini menghargai pada orang-orang yang agak jelek, apalagi orang yang jelek. Dia hendaklah tawadhu, rendah diri, merasa rahmat, merasa kasih sayang, merasa kasihan kepada orang-orang yang belum bertaubat. Namun orang soleh ini ketika cekcok dengan seorang yang bermaksiat, apa kamu? Kamu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Perbuatanmu adalah kemaksiatan, yang kamu lakukan adalah dosa. Kamu tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu nanti bertempat di neraka Allah. Maka merataplah orang yang merasa jelek ini. Dia dihinakan di depan orang banyak. Dia merasa rendah dirinya dan pecah hatinya, seakan-akan tidak ada jalan untuk menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diam saja. Kemudian ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malaikat datanglah kepada kedua orang yang bertetangga itu, yang satu soleh, yang satu adalah orang yang banyak dosa. Katakan kepada mereka yang kurang ajar, dia mengklaim bahwa tetangganya tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan masuk surga. Bahwasanya ibadahnya yang 40 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh mulai dari nol. Kemudian katakan kepada orang yang merasa sedih karena dia banyak dosa, dia ingin bertaubat bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan selama 40 tahun itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa ruginya orang-orang yang sudah bersusah payah beribadah selama 40 tahun kemudian dihapus oleh Allah dengan kata-katanya yang membuat orang putus asa. Dan betapa mulianya orang yang mempunyai keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosanya semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti hanya orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itulah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur